Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Harsidayat. Di sini saya akan mempresentasikan tentang isu yang sangat penting. Isu mungkin yang barangkali teman-teman baru mendengarnya, atau mungkin teman-teman baru tahu, atau mungkin malah ada yang menganggap isu ini aneh. Apa dia? Yaitu tentang isu kesehatan jiwa atau kesehatan mental. Jadi teman-teman ya, eh, kesehatan mental itu sama dengan seperti kesehatan fisik atau kesehatan jasmani pada umumnya. Ia memerlukan pengobatan, penanganan, perawatan, dan perlu perhatian dari orang-orang terdekat. Jadi kesehatan mental itu atau gangguan jiwa itu bukan sesuatu yang berkonotasi negatif, bukan sesuatu yang mengerikan atau sesuatu yang tabu atau sesuatu yang dianggap aneh, bukan seperti itu teman-teman ya. Ia ada dan ia butuh pengobatan. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Sekilas tadi sudah saya sampaikan tentang kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa itu tadi sama pentingnya dengan kesehatan fisik lainnya. Seperti pada umumnya ya, dia membutuhkan pengobatan, penanganan, perawatan dan perhatian dari orang terdekat. Oke, kita lanjut ya. Pentingnya menjaga kesehatan jiwa kita. Apa sih kesehatan jiwa itu? Nah, mungkin teman-teman baru pertama kali mendengar tentang kesehatan jiwa atau gangguan jiwa ya. Mungkin ada juga yang belum tahu, atau mungkin ada yang sudah tahu juga, tapi masih belum tahu banyak gitu ya. Di sini kita akan sama-sama coba mencari tahunya ya. Jadi teman-teman, kesehatan jiwa itu adalah kondisi kesejahteraan psikologis dan emosional seseorang. Yang ini mencakup kemampuan seseorang untuk mengatasi stres, menjalin hubungan sosial yang sehat, bekerja secara efektif, dan membuat keputusan yang tepat. Kesehatan mental juga melibatkan kemampuan untuk berkontribusi pada masyarakat, mengeksplorasi potensi pribadi, dan bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman, kesehatan jiwa itu kita mampu mengendalikan stres, memvalidasi emosi kita dapat menjalin hubungan sosial dengan baik, dengan orang terdekat, dengan orang lain, dan kita dapat bekerja dan kita bisa bekerja secara produktif ya dan optimal. Pikiran kita tidak terganggu ya. Secara emosional kita dapat mengendalikannya, tingkat stres kita dapat kita manajemen dengan baik dan sehingga kita membuat keputusan yang tepat. Kenapa sih pentingnya kesehatan jiwa itu? Nah, berikut adalah beberapa alasan mengapa penting kesehatan jiwa. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Di bagian faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental kita ya? Berikut ada beberapa faktornya, yaitu yang pertama faktor genetik. Kenapa faktor genetik bisa mempengaruhi kesehatan mental kita? Karena faktor genetik memainkan peran dalam rentan seseorang terhadap gangguan kesehatan mental atau kesehatan jiwa ya. Jika ada riwayat gangguan mental atau gangguan jiwa di dalam keluarganya, maka risiko seseorang bisa meningkat dapat mengalami gangguan jiwa ya. Kedua yaitu pengalaman traumatis. Nah, traumatis ini contohnya adanya kita pernah seperti mendapatkan pelecehan seksual, fisik, kehilangan yang signifikan, misalnya kehilangan yang barang berharga atau kehilangan seseorang atau kekerasan dapat berkontribusi juga pada perkembangan masalah kesehatan mental kita ya. Tiga yaitu stres dan tekanan hidup. Nah, kita tahu stres itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental seseorang ya. Begitu juga dengan tekanan hidup. Seperti contohnya bisa berupa masalah pekerjaan, masalah keuangan, atau stres sehari-hari. Dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan jiwa ya. Baru yang keempat ada kesehatan fisik. Kesehatan fisik, jika seseorang yang mengalami kesehatan fisik yang terbatas atau disabilitas atau difabel, maka itu dapat mempengaruhi pikiran seseorang dan juga mempengaruhi terhadap
tingkat stres seseorang ya. Dia merasa berlebihnya tekanan hidup sehingga kondisi kesehatan mentalnya terganggu. Yang kelima yaitu hubungan sosial. Hubungan sosial yang positif dan dukungan dari keluarga, teman, atau orang dekat dan komunitas kita dapat membantu melindungi kesehatan mental kita ya. Sebaliknya, isolasi sosial dapat meningkatkan resiko masalah kesehatan mental kita. Jika kita ada hubungan yang buruk dengan seseorang atau orang terdekat kita, atau kita mengurung diri, atau kita tidak mau bersosialisasi, maka itu bisa meningkatkan risiko terkena gangguan jiwa atau mengalami gangguan kesehatan mental kita ya. Keenam, pekerjaan dan stabilitas ekonomi. Ini sudah pasti ya. Banyak orang yang menginginkan pekerjaan, tapi dia belum dapat pekerjaan dan stabilitas ekonominya belum memadai ya, sehingga ia merasa terbebani pikirannya. Itu tadi merasa tekanan hidupnya berat dan meningkatkan tingkat stresnya. Itu dapat mempengaruhi dan menjadi faktor yang mempengaruhi kesehatan mental kita. Selanjutnya ada pola tidur. Nah, ini pola tidur tidak kalah pentingnya ya. Pola tidur yang baik itu dapat mempengaruhi suasana mood kita, suasana hati. Nah, jika pola tidur kita terganggu, lama-kelamaan itu akan mempengaruhi kesehatan jiwa kita. Maka kadang-kadang bisa kita lihat kalau orang kurang tidur itu pikirannya jadi kacau ya, udah emosi dan suasana hatinya bisa berubah-berubah. Selanjutnya ada pola penggunaan zat. Nah, di sini dapat kita pahami penggunaan zat itu bisa seperti zat adiktif atau nafza ya, narkoba. Itu sangat-sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental kita. Jika kita kecanduan memakai zat-zat yang berbahaya, sudah pasti itu akan mengganggu kesehatan jiwa kita. Itu sangat dihindari ya, dan itu tidak diperbolehkan secara hukum di negara kita ya. Yang terakhir ada stigma dan diskriminasi. Nah, tentang kesehatan jiwa ini atau gangguan jiwa ini banyak masyarakat kita yang menstigma bahwasannya penyakit tersebut adalah sesuatu yang memalukan, yang berkonotasi negatif. Sesuatu penyakit yang dibuat-buat, mereka bilang penyakit itu dibuat-buat, kurang iman, kurang ibadah dan lain sebagainya ya. Itu tidak boleh. Nah, dengan stigma yang negatif seperti itu dan diskriminasi seperti itu maka itu dapat menyebabkan kesehatan mental seseorang terganggu ya. Oke, selanjutnya tanda-tanda gangguan kesehatan jiwa. Nah, bagaimana sih tanda-tandanya? Gejala umum gangguan kesehatan jiwa adalah seperti ketakutan, kekhawatiran berlebihan atau kecemasan yang berlebihan ya, atau perasaan bersalah yang menghantui. Misalnya kita tidak bisa lepas dari pikiran-pikiran negatif kita itu ya, rasa bersalah berlebihan seperti itu ya. Ada berhalusinasi juga. Halusinasinya bisa seperti melihat bayang-bayang atau mendengar sesuatu yang padahal itu tidak ada ya. Perubahan mood atau suasana hati yang drastis. Nah, ini tiba-tiba kita bisa seperti marah, tiba-tiba nanti sedih yang sangat berkepanjangan, tiba-tiba seperti merasa putus asa. Nah, seperti itu perubahan mood atau suasana hati yang drastis ya. Selanjutnya ada seperti tanda-tandanya seseorang itu mengalami gangguan jiwa, yaitu tampak seperti menarik diri dari teman dan lingkungan sosialnya. Nah, tidak mau bergaul, tidak mau bersosialisasi ya. Kelelahan yang signifikan, kelelahan yang tidak kita ketahui sebabnya. Jadi seseorang mengalami gangguan jiwa itu biasanya dia lelah, secepat lelah, seperti tidak ada semangat ya, energi menurun atau mengalami masalah tidur. Oke, selanjutnya. Nah, berikut adalah contoh-contoh gangguan jiwa. Apa saja contoh-contoh gangguan jiwa atau gangguan kesehatan jiwa itu? Pertama di sini ada depresi ya.
Mungkin teman-teman sudah tahu depresi itu apa. Jadi depresi itu ditandai oleh perasaan yang sedih, kehilangan minat atau kesenangan dalam aktivitas sehari-hari, dan energi yang berkurang. Jadi depresi itu kita merasa sangat-sangat tertekan gitu ya, seperti merasa tertekan, perasaan sedih yang berkelanjutan, yang akut, seperti putus asa ya. Oke, selanjutnya ada gangguan kecemasan. Nah, kecemasan yang berlebihan ini merupakan bisa jadi masalah gangguan jiwa ya, masalah gejala gangguan jiwa, di mana kondisi seseorang mengalami kecemasan berlebihan dan sulit untuk mengendalikannya ya. Gejalanya bisa seperti rasa gelisah, kewaspadaan yang berlebihan, dan ketegangan otot. Nah, selanjutnya gangguan bipolar. Gangguan bipolar yaitu gangguan suasana hati ya, perubahan mood secara ekstrim. Contohnya seperti kadang-kadang seseorang itu merasa berenergi sekali, seperti merasa senang sekali, namun tiba-tiba dia nanti bisa jadi sedih, murung, sedih yang berkepanjangan ya. Oke, selanjutnya gangguan skizofrenia. Nah, skizofrenia ini dia gangguannya mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Gejalanya seperti halusinasi, delusi, dan kesulitan dalam berpikir secara teratur. Selanjutnya gangguan obsesif compulsive disorder atau OCD ya. Yaitu kondisi di mana seseorang mengalami pikiran obsesif yang berlebihan yang mengganggu dan melakukan tindakan kompulsif untuk mengatasi kecemasan tersebut. Nah, misalnya contohnya kita terlalu sering mencuci tangan ya. Bolak-balik mencuci tangan, merasa seseorang itu merasa tangannya itu selalu kotor dan tidak bersih. Jadi ia merasa obsesif, selalu harus cuci tangan. Takut terhadap kuman itu tadi ya. Selanjutnya gangguan kecanduan dan penyalahgunaan zat seperti alkohol dan narkotika. Nah, penggunaan zat adiktif atau zat nafza yang berbahaya, obat-obatan berbahaya itu sangat bisa menyebabkan gangguan jiwa ya. Karena dia merusak pikiran kita, membuat kita kecanduan, membuat kita happy yang berlebihan. Begitu juga dia bisa menyebabkan gangguan bipolar ya. Mengalami ketergantungan atau keterikatan yang merugikan terhadap suatu zat yang dapat mengganggu fungsi fisik kita, mental, dan sosial kita. Oke, selanjutnya gangguan makan seperti anoreksia nervosa. Nah, jadi anoreksia nervosa ini seseorang mengalami anoreksia nervosa yaitu ketika dia menganggap bahwa jika ia makan maka dia akan takut gemuk atau sebaliknya. Ada orang yang mengalami gangguan jiwa itu dia makannya berlebihan. Nah, itu bisa jadi salah satu contoh gangguan jiwa ya, atau gejala gangguan jiwa. Gangguan kepribadian. Nah, misalnya antisosial, paranoid, atau borderline yang mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan orang lain menanggapi situasi. Oke, selanjutnya itu ada gangguan stres post traumatik atau PTSD ya. Nah, ini timbul setelah mengalami kejadian traumatis ya. Seperti kecelakaan yang mengakibatkan orang kita sayang meninggal, atau seperti dengan mimpi buruk atau kecemasan yang persisten ya. Selanjutnya ada gangguan kepribadian menarik diri, avoidant personality disorder. Nah, seseorang cenderung merasa tidak layak atau malu atau menghindari suatu sosial karena takut dihakimi atau ditolak ya. Itu ada juga orang seperti itu yang bisa kita temui. Gangguan hiperaktivitas dan defisit perhatian. Nah, ini umumnya muncul pada masa anak-anak ya, yang biasanya kita lihat pada anak-anak, ditandai dengan kesulitan berkonsentrasi, impulsif, dan hiperaktivitas ya. Jadi anak itu dia yang kita lihat seperti tidak bisa diam, yang berlebihan gitu, aktivitas berlebihan ya. Krisis psikologis seperti pemikiran bunuh diri.
Ini juga salah satu contoh gangguan jiwa. Seseorang itu dia punya pemikiran untuk bunuh diri, mengakhiri dirinya, atau bahkan menyakiti dirinya. Contohnya seperti menyayat-nyayat tangannya ya, itu sangat berbahaya. Terakhir, gangguan kesehatan mental pada lansia. Pada lansia seperti demensia, pikun ya, cepat pikun, depresi pada demensia, depresi pada lansia, gangguan kecemasan, dan Alzheimer. Alzheimer itu seperti menurunnya tingkat saraf pada lansia ya, sehingga mengakibatkan lansia itu tidak bisa berpikir konsentrasi, tidak bisa melakukan sesuatu untuk kemampuan sehari-hari ya, menyebabkan kerusakan dan kematian sel-sel saraf di otak. Oke, selanjutnya upaya untuk meningkatkan kesehatan jiwa. Nah, yang pertama itu ada terapi psikologis ya. Jadi ini upaya atau penanganannya untuk seseorang yang mengalami gejala gangguan jiwa. Yang pertama itu terapi psikologis atau dengan psikoterapi ya. Nah, di sini terapi psikologisnya seseorang bisa datang ke psikolog itu untuk konsultasi atau ke psikiater, dokter spesialis dokteran jiwa ya. Jadi orang itu atau si pasien atau si klien konsultasi dengan para ahli profesional tersebut, sehingga si pasien atau si klien dapat mengenali dirinya, dapat mengenali masalahnya, dan menemukan solusi. Yang kedua ada meditasi atau beribadah ya. Tidak kalah pentingnya untuk meningkatkan kesehatan jiwa dan sangat diperlukan ya. Beribadah mendekatkan diri kepada Tuhan sangat diperlukan, sehingga kita memiliki harapan yang baik dan kita memiliki pikiran yang tenang dan positif. Ketiga ada olahraga dan menjaga kesehatan fisik. Nah, orang dapat melakukan hobinya, kesenangannya untuk menjaga kesehatan fisiknya. Kesehatan fisik sangat berpengaruh terhadap kesehatan jiwa ya. Mengatur pola makan yang baik dengan makan yang bergizi, bersehat lima sempurna, maka itu akan membantu menjaga kesehatan atau meningkatkan kesehatan jiwa seseorang. Terakhir, menghindari kebiasaan buruk. Nah, seperti tadi menghindari penggunaan obat-obat yang berbahaya ya, mengatur pola tidur yang baik, mengatur sesuatu yang bisa merusak tubuh atau pikiran kita terutama di otak. Itu bisa meningkatkan kesehatan jiwa ya. Apakah gangguan jiwa bisa sembuh? Nah, sembuh dari gangguan jiwa dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk jenis gangguan, tingkat keparahan, faktor penyebab, dan respon terhadap perawatan. Banyak orang dengan gangguan jiwa dapat mencapai tingkat pemulihan atau pengelolaan yang baik dengan dukungan dan perawatan yang tepat. Pemulihan tidak selalu berarti sembuh sepenuhnya dari gejala, tetapi sering merujuk pada pencapaian kesehatan dan kesejahteraan yang memungkinkan seseorang menjalani kehidupan bermakna. Oke, sekian dulu presentasi dari saya tentang kesehatan jiwa atau gangguan jiwa ya. Jadi gangguan jiwa tidak bisa diselesaikan sendirian. Mari bersinergi, berkolaborasi agar orang dengan gangguan jiwa dapat pulih, kembali produktif, dan mendapatkan hidup yang bermakna. Jadi jangan takut untuk berobat ya, jangan takut untuk bertemu dengan psikiater atau psikolog ya. Karena gangguan jiwa itu bukan aib, bukan sesuatu yang memalukan. Tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.